Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hukukul walidain. Hukukul walidain utawi iki iku nerangake pira-pira hake wong tuwa loro. Hukukul walidain utawi iki iku nerangake pira-pira hake wong tuwa loro. Tema kali ini kita akan membahas etika kita terhadap kedua orang tua. Apa saja hak-hak yang harus kita berikan kepada orang tua kita. Al-walidani Al-walidani utawi wong tua loro iku huma utawi walidan iku huma utawi walidani iku as-sababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalem wujude menungso. Fi wujudil insani ing dalem wujude insan utawa menungso. Kedua orang tua kita adalah sebab terwujudnya seorang insan atau manusia. Tanpa kedua orang tua kita tidak akan dilahirkan di dunia. Ini hal pertama yang harus kita pahami. Laula anauhuma lamun to ora utawi nemen-nemenine waliden iku maujud. Laula lamun to ora anauhuma utawi nemen-nemenine waliden iku maujud. Ya mastaroha mongko ora kepenak sapa insan. Ada yang memaknai leren, ada yang memaknai langsung arti murad, yaitu kepenak. Mastaroha mongko ora kepenak sapa insan. Maksudnya apa? Laula anauhuma ya mastaroha. Kesenangan kita hari ini, enaknya kita hari ini itu tidak lepas dari kerja keras orang tua kita. Tanpa kerja keras kedua orang tua, seorang insan tidak akan pernah merasakan kesenangan, tidak akan pernah merasakan ketenangan. Kita harus sadar bahwa senangnya kita hari ini, enaknya kita hari ini itu tidak lepas dari kerja keras kedua orang tua kita. Sampean lahir dilulu-lulu, ditimang-timang sampai usia dewasa. Pipis diantar ke kamar mandi, dibersihi, buang air besar, yang membersihkan, yang menceboi juga orang tua. Mereka kerja keras membesarkan kita hingga kita enak seperti ini, hingga kita merasakan kesenangan seperti saat ini. Walau lasako uhuma lan lamun to ora utawi kangelane wong tua loro iku maujud. Walau lan lamun to ora sako uhuma utawi kangelane walidani iku maujud. Walidani atau kedua orang tua, ma tanah ama mongko ora ngerasakne nikmat sapa insan. Matana ama mongko ora ngerasakne nikmat sapa insan. Begitu pula tanpa susah payahnya orang tua, seorang insan tidak akan merasakan kenikmatan. Kenikmatan seorang insan yang dirasakan hari ini, yang dirasakan mereka, yang kita rasakan, itu tidak lepas dari susah payahnya kedua orang tua kita. Ini harus betul-betul disadari oleh setiap manusia. Amma ummuhu
Amma ummuhu anapun utawi ibune insan. Amma ummuhu anapun utawi ibune insan iku fahamalathu ngandung sapa ing insan. Iku fahamalathu ngandung sapa ing insan kurhan halih rekoso. Kurhan halih rekoso. Wa wadu'athu lan nglairake sapa ing insan kurhan halih rekoso. Ibu kita, ibunya setiap manusia, beliau mengandung kita dengan susah payah, melahirkan kita dengan susah payah. Andaikan kalian tahu, melahirkan seorang manusia, ibu melahirkan anaknya itu yang dipertaruhkan adalah nyawa. Oleh karenanya Allah menjanjikan seorang ibu jika sampai dia meninggal dalam keadaan melahirkan, maka jika ibu ini dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beragama Islam, ia tergolong sebagai orang yang mati syahid fil akhirah. Wa amma abuhu anapun utawi bapake insan. Wa amma abuhu anapun utawi bapake insan iku faqad badala monggo teman-teman wis nyerahake sapa abuhu wus'ahu ing kekuatane abuhu utawa kemampuane abuhu fima ing dalem perkara ya'udu kang bali apa ma ilaihi maring insan utawa walad anak binaf'i kelawan kemanfaatan min tarbiyati jismihi saking didik ragane walad utawa insan wa ruhihi lan ruhe walad. Seorang ayah telah memaksimalkan, mengerahkan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya untuk melakukan sesuatu yang pada akhirnya kemanfaatan sesuatu ini kembali kepada sang anak itu sendiri. Pagi sampai sore ayah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk membesarkan sang anak, untuk mencarikan biaya pendidikan anaknya yang sedang kuliah, yang sedang mondok, yang sedang belajar. Mereka banting tulang hanya untuk mencari nafkah yang pada akhirnya nafkah ini dalam rangka agar anaknya bisa memperoleh kehidupan yang baik saat besar nanti, bisa memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat baginya di kehidupan ke depan. Nah, sungguh hinanya diri kita ketika kita tidak memanfaatkan dengan baik apa yang diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Contoh saja, mereka di rumah bekerja keras, menjadi kuli bangunan, menjadi buruh tani. Sementara anaknya di sini, di kampus, dia justru bermain-main, menggunakan uang yang diberikan orang tua tidak pada mestinya. Dibuat berjudi, dibuat beli narkoba, beli miras, tidak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ini akan sangat menyakiti hati kedua orang tua kita dan tentu berakibat ilmu yang kita dapatkan tidak bermanfaat di masa mendatang. Sekali lagi, bahwa ayah kita, bapak kita telah mengerahkan seluruh kemampuannya menggapai sesuatu yang pada akhirnya kemanfaatan sesuatu itu akan diberikan kepada keluarganya, terutama kepada anak-anaknya, agar memperoleh pendidikan jasmani dan rohani. Fayajibu mongko wajib alaihi ing atase insan. Fayajibu mongko wajib alaihi ing atase insan apa ayyadzkura yen to eling sapa insan nikmatahuma ing nikmate waliden. Oleh karenanya wajib bagi setiap insan, setiap manusia, wajib bagi kita
untuk selalu mengingat-ingat nikmat yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Liyaskurohuma, supaya syukur sapa walad ing waliden alaiha ing atase nikmat, agar kita selalu berterima kasih, bisa terus bersyukur atas nikmat yang dia berikan, agar kita selalu mengingat-ingat bahwa jasa orang tua kita kepada diri kita ini sangat besar, sehingga setiap saat kita selalu berterima kasih kepadanya. Wa ayyam tasilalan yento manut sapa walad, wa ayyam tasilalan yento manut sapa walad amrohuma ing perintahe waliden illa idza kana angin ing dalem nalikane ana apa perintah iku bimaksiatin kelawan perintah maksiat. Selain itu sudah menjadi kewajiban kita untuk taat, manut, tunduk dan melakukan perintah-perintah orang tua kita, kecuali perintah itu dalam rangka menjalankan kemaksiatan, maka tentu perintah ini harus kita tolak. Wa ayat jelisalan yento lungguh sapa walad, wa ayat jelisalan yento lungguh sapa walad utawa insan ma'ahuma sartane waliden, ma'ahuma ing dalam sartane waliden khosyian halih khusyuk anteng godon tur ngeremake tur pahu ing peningale walad anzallatiha saking lupute waliden, anzallatiha saking lupute waliden, duduk di hadapan orang tua dengan tenang, dengan baik, enggak pecicilan, sing sopan nek lungguh ning ngarepe wong tua. Yang sopan kalau kita duduk di depan orang tua, jangan kaki diangkat, apalagi kaki dihadapkan ke wajah orang tua. Ini enggak sopan. Ditambah lagi kita tidak boleh mengingat-ingat kesalahan-kesalahan orang tua kita kepada kita. Pejamkan mata kita dari melihat kesalahan kedua orang tua. Ini kewajiban kita sebagai seorang anak. Sebesar apapun kesalahan orang tua kita pada kita, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jasa orang tua, kebaikan orang tua yang ia berikan kepada anaknya. Wa alla yu'dhiyahuma, wa ala yu'dhiyahuma lan yento ora nggelakake sapa insan ing waliden, wa alla yu'dhiyahuma lan yento ora nggelakake sapa insan ing waliden, atau dengan makna yang lain wa alla yu'dhiyahuma lan yento ora ngelarani sapa walad ing waliden. Ngelarani, gelakake itu maksudnya adalah menyakiti, menyinggung dan seterusnya. Walau biqauli uffin lan senajan kelawan pengucap utawa hus. Walau biqauli uffin lan senajan kelawan pengucap hus. Tidak boleh sebagai seorang anak menyakiti hati kedua orang tuanya, walaupun itu dengan ucapan hus. Itu bahasa Arab. Kalau di Indonesia maksudnya seperti kata-kata hus, mengucapkan hus ke orang tua, itu gak boleh, haram kalau sampai menyakiti hati kedua orang tua kita. Ucapan hus saja tidak boleh, apalagi dengan ucapan-ucapan yang lain, misuh-misuh, bentak-bentak dan lain sebagainya. Itu sangat tidak diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Wa alla yutila lan yento ora ndawaake sapa walad jidalahuma ing maidune waliden. Wa alla yutila lan yento ora ndawaake sapa walad jidalahuma ing maidune waliden. Maksudnya saat orang tua kita memarahi kita tidak perlu menjawab, diam saja. Kalau Anda tidak cocok, kita tidak cocok dengan apa yang diucapkan orang tua, lebih baik diam. Wa alla yamshiya amamaha
wa allayam sialan yento ora melaku sapa insan utawa walad amamaha ing ngarsane waliden amamaha ing ngarepe waliden illa fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni waliden illa fi khidmatihima angin ing dalem ngladeni waliden. Selanjutnya etika kita terhadap orang tua kita, adab kita terhadap orang tua kita yang wajib kita laksanakan adalah tidak berjalan di depan orang tua kita kecuali dalam rangka melayani beliau berdua. Pas ada orang tua duduk di ruang tamu, kita seenaknya saja berjalan wira-wiri di depan orang tua kita. Misalnya ada meja, ada kursi, kita berjalan di antara meja dan kursi yang diduduki oleh orang tua kita tadi. Ini enggak boleh, kecuali berjalannya kita ke depan tadi ini dalam rangka melayani beliau berdua. Itu baru diperbolehkan. Oleh karenanya kita harus bisa melihat situasi di mana kita melakukan sesuatu apapun di depan orang tua kita, sekiranya itu enggak sopan maka jangan dilakukan. Kami ulangi, wa alla yamsiya amamahuma illa fi khidmatiha. Kita tidak berjalan di depan orang tua kita kecuali dalam rangka melayani beliau berdua. Wa ayat awalan yento dongaake sapa insan wa allayat awalan yento dongaake sapa insan lahuma maring waliden birrahmati kelawan rahmah wal maghfirati lan pengampunan. Selanjutnya kita sebagai seorang anak terus-teruslah mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan pengampunannya kepada kedua orang tua kita. Wa ayyak murahuma lan yento ngajak sapa walad ing waliden bil ma'rufi kelawan agawe bagus, mengajak kedua orang tua kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wayan hahuma lan nyegah sapa walad ing waliden anil munkari saking perkara munkar. Juga menyegah kedua orang tua kita ketika mereka melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Mengapa demikian? Liyakuna supaya ana sapa walad iku sababan dadi sebab fina jatihima ing dalem slamete waliden minan nari saking neraka, agar anak ini menjadi penyebab selamatnya kedua orang tua dari api neraka. Kama kana kaya oleh ana sapa walidaihi iku sababan dadi sebab fi wujudihi ing dalam wujude insan, sebagaimana adanya kedua orang tua itu menjadi sebab wujudnya seorang insan atau anak. Qala Allah Ta'ala, qala wasdawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Ini adalah salah satu dalil yang dijadikan pijakan para ulama dalam merumuskan hal-hal yang telah diterangkan di atas tadi, merumuskan akhlak seorang anak terhadap orang tuanya, merumuskan hak-hak orang tua yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Qala wasdawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Ta'ala halih maha luhur sapa Allah wa qadalan wis merintah sapa Rabbuka pangeran sira, wa qadalan wis merintah sapa Rabbuka pangeran sira Allah ta'budu ing yen to ora nyembah sira kabeh, Allah ta'budu ing yen to ora nyembah sira kabeh illa iyahu angin ing Rabbuka, illa iyahu angin ing Rabbuka wabil walidaini lan kelawan wong tuwa loro ihsanan kelawan agawe bagus temen.
Gusti Allah dawuh bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak menyembah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsanan, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan terhadap kedua orang tua, untuk berperilaku baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna, lamun tumeka temen imma yablughanna, lamun tumeka temen indaka ing dalem sanding sira alkibaro ing kondisi tuwa, sapa ahaduhuma salah sijine walidaini, sapa ahaduhuma salah sijine walidaini au kilahuma utawa karo-karone walidaini, wong tuwa loro maksude, falatakul mongko aja ngucap sira, falatakul mongko aja ngucap sira lahuma maring walidaini, lahuma maring wong tuwa loro utawa walidaini, ufin ing pengucap hus. Uf itu dalam bahasa Arab, kalau di negara Indonesia kita mengenalnya dengan istilah hus. Berbicara hus pada orang tua itu tentu tidak diperbolehkan. Gak duwe adab, gak punya tata krama. Walatan har lan ojo nyentak sira huma ing walidaini, walatan har lan ojo nyentak sira huma ing walidaini, dan jangan sampai kita membentak-bentak kedua orang tua. Biasanya kalau orang tua itu sudah dalam keadaan sepuh, sudah mulai tua, terkadang mereka ada yang mengalami kepikunan, ada yang bersikap seperti anak kecil lagi. Lah ini adalah lahan bagi seorang anak untuk mengamalkan kesabarannya terhadap orang tua, untuk gantian ngopeni wong tua, untuk bergantian menjaga orang tua. Harus menjaganya seperti halnya beliau menjaga kita di waktu kecil. Kita harus ingat bahwa orang tua menjaga kita di waktu kecil sampai kita besar. Itu penuh kesabaran, penuh ketelatenan. Sekarang giliran kita sebagai anak, saat orang tua kita sudah mulai sepuh, sudah mulai tua, maka giliran kita menerapkan kesabaran itu pada orang tua. Jangan mengucapkan kata-kata kasar, jangan membentak-bentak, jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung kedua orang tua kita. Karena sebanyak apapun kebaikan kita terhadap orang tua kita, itu tidak akan cukup menggantikan kebaikan kedua orang tua kita, mulai dari kecil sampai kita dewasa. Wa qul lahuma, wa qul lan ngucapo sira lahuma maring walidaini, wa qul lan ngucapo sira lahuma maring walidaini kaulan ing pengucap kariman kang mulya, kang bagus. Dan ucapkanlah ucapan yang bagus, santun kepada kedua orang tua kita. Wahfid lahuma, wahfid lan ngasoro sira lahuma maring wong tuwa loro, janahal dzulli ing suwiwi kang ino. Ada makna lain yang menggunakan makna murad. Janahal dzulli kaya anane asor kang den serupakake suwiwi kang ino. Minar rahmati, saking arahe welas. Minar rahmati, saking arahe welas. Selanjutnya, sebagai anak kita diharuskan untuk mengasorkan diri kita. Asor itu bahasa Jawa. Merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita, dalam rangka memberikan kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Faqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
Wa kullan ngucap sira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ing donga rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi duh pangeran ingsun, irhamhuma mugi welas njenengan ing walidaini, irhamhuma mugi welas njenengan ing waliden kama rabbayani kaya oleh ngerawat sapa waliden ing kula saghiran ing dalem tingkah cilik. Ya Allah, mugi panjenengan berikan rahmat kepada kedua orang tuaku seperti halnya mereka menyayangiku, merawatku di waktu kecil. Artinya selain kita bersikap sopan santun, bersikap andap asor kepada kedua orang tua kita, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan kedua orang tua kita dengan doa ini. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, serta rahmatilah beliau, sayangilah beliau seperti halnya beliau menyayangiku di waktu kecil. Doa ini juga memiliki makna bahwa saat kita menjadi orang tua, bersikap baiklah, bersikap sayanglah kepada anak-anak kita. Mengapa? Ketika anak ini nanti sudah mulai dewasa dan dia berdoa kepada Allah, maka doanya adalah seperti ini. Dia berdoa agar Allah menyayangi kedua orang tuanya sebagaimana orang tua itu menyayanginya di waktu kecil. Kalau kita sayang kepada anak kita di waktu kecil dengan sayang yang luar biasa, maka Allah pun akan demikian, akan menyayangi orang tua dengan sifat sayang yang luar biasa. Hadza mahamono sira ing iki keterangan. Hadza mahamono sira ing iki keterangan waliyakhusso lan supaya nertemtokake sapa insan utawa walad waliyakhusso lan supaya nertemtokake sapa insan utawa walad. Nertemtokake itu maksudnya kalau dengan bahasa lain waliyakhusso lan supaya ngususake sapa walad utawa insan al umma ing ibu bi ziyadatil birri kelawan nambahi kebagusan. Harus kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk menambahi kebagusan khusus terhadap ibu kita. Kepada seorang ibu, hormat kita, sopan santun kita harus lebih dimaksimalkan. Sebab ada dalil dari hadis Rasulullah yang berbunyi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulin Nabi krana dawuhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati utawi baguse wong tua wadon. Birrul walidati utawi baguse wong tua wadon alal walidi ngungguli ing atase wong tua lanang. Alal walidi ngungguli ing atase wong tua lanang iku dikfani rong tikelan. Iku dikfani rong tikelan. Derajat atau kedudukan ibu kita itu lebih unggul 2 tingkat dibandingkan ayah kita. Ini maksud dari dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang derajat seorang ibu. Mari bagi kita yang belum memulai hormat kepada orang tua, mulai detik ini juga kita rubah sikap kita. Kita tata perilaku kita. Mungkin awal-awal kita seperti ragu, seperti sungkan karena mau merubah kebiasaan. Tidak masalah, pelan-pelan kita rubah. Yang sebelumnya sama orang tua gak pernah berbicara dengan bahasa yang santun, sing saurunge urung basa ya dimulai basa titik-titik, nggih Pak, nggih Bu. Tidak memakai bahasa yang kasar. Ora Pak, ora Bu, enggak begitu.
pakai bahasa yang santun, boso, yang sebelumnya bersifat acuh tak acuh pada orang tua, mulai sekarang bersikaplah yang ramah. Dipanggil datang, diperintahkan untuk membeli sesuatu segera berangkat, dan seterusnya. Ini akan menjadi amal baik tersendiri bagi kita seorang anak terhadap orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.